Oke, baik. Selamat datang teman-teman semuanya di acara malam hari ini. Malam hari ini adalah mengenai marketing plan. Jadi kita akan memahami sedikit tentang marketing plan yang ada di Herbalife. Pastinya ada sesi tanya jawab juga, tapi saya akan ngomong sesederhana mungkin biar kita semuanya paham. Ya, sekarang saya akan share dulu slide-nya. Ya. Oke, baik. Semuanya udah kelihatan kan slide-nya? Kalau kelihatan, ketik kelihatan gitu ya. Kelihatan, kelihatan? Sebentar ya, saya cek dulu. Semoga kelihatan. Oke, sip. Baik, kita akan mulai. Baik, buat yang mungkin masih baru, ini adalah cerita saya, mungkin Mbak Kamaria belum pernah dengar. Saya mulai Herbalife itu udah 25 tahun yang lalu, mulainya waktu masih kuliah di Filipina. Latar belakang saya itu akuntansi, jadi nggak pernah tahu tentang bisnis, nggak pernah tahu tentang nutrition, tapi ya semuanya bisa dipelajari di Herbalife. Kayak yang sebelah kanan itu anak saya, namanya Alana, itu juga pakai Herbalife. Saya pakai Herbalife 13 kilogram waktu itu, anak saya dari kecil, dari masih lahir, baru lahir itu juga pakai Herbalife, sampai sekarang umurnya 20-21 tahun juga tiap hari pakai Herbalife ya. Nah, sekarang saya akan berikan sedikit gambaran mengenai company Herbalife, mungkin yang belum pernah dengar. Jadi Herbalife itu adalah sebuah company yang sebetulnya sudah berdiri selama lebih dari 45 tahun. Kita bergerak di industri nutrition dan juga wellness atau kebugaran. Kantor pusatnya di Los Angeles, California. Sekarang ada di 90 negara lebih di seluruh dunia. Ada 100 juta pelanggan yang puas dan terdaftar sekarang ini. Dan net sales atau penjualan bersih kami tahun 2024 yang lalu itu adalah sekitar 5 miliar atau 5 billion dollar kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia 5 miliar US dollar ya. Nah, dan ini adalah produk yang ada di Indonesia, ya, tapi ini adalah gambaran singkatnya ya. Ini adalah ilmuwan dan juga PhD, ada lebih dari 300 ilmuwan yang ada di Herbalife. Herbalife juga memiliki fasilitas manufaktur sendiri yang ada di seluruh dunia. Salah satunya di California dan juga di China ya. Dan artinya produk Herbalife itu dibuat di pabriknya Herbalife sendiri. Itu yang membedakan Herbalife dengan produk yang lain, karena kalau produk yang lain itu biasanya umumnya mereka akan meminta pihak ketiga, jadi kayak misalnya minta ada perusahaan yang bisa membuat suplemen, jadi kayak misalnya saya punya perusahaan namanya A, saya bilang, tolong dong buatin gitu, saya minta tolong ke mereka untuk buatin produk yang memang sesuai sama spesifikasi yang saya berikan. Jadi saya akan meminta perusahaan untuk membuat, tapi Herbalife nggak melakukan itu karena Herbalife itu memiliki pabrik atau manufacturingnya sendiri, nggak melalui pihak ketiga. Ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke marketing plan. Jadi sebetulnya ada 3 kategori orang yang ada di Herbalife. Yang pertama namanya pelanggan. Pelanggan itu adalah mereka yang memang kepengen mendapatkan hasil produk dari Herbalife, mereka kepengen menikmati produknya, entah mereka kepengen naik berat badan, atau mungkin turun berat badan, atau mungkin pengen punya kesehatan yang lebih baik gitu ya. Nah, yang kedua namanya part-time entrepreneur atau orang yang memang kepengen punya bisnis part-time. Nah, biasanya ada juga yang memulai sebagai pelanggan. Jadi mereka adalah orang-orang yang cari penghasilan tambahan, mungkin ekstra 3 juta, 4 juta, 5 juta rupiah sebulan atau sampai 10 sampai 15 juta rupiah setiap bulannya. Nah, kemudian ada juga yang namanya business builder. Nah, business builder ini mereka kepengen membangun sebuah bisnis yang besar yang nantinya bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi mereka akan bisa punya kebebasan waktu nantinya dan mereka akan tetap punya penghasilan yang terus-menerus ke depannya nanti. Tapi untuk menjadi business builder, untuk punya penghasilan seperti yang saya sebutin tadi, itu perlu waktu yang memang nggak sebentar. Jadi perlu waktu untuk membangun sebuah bisnis yang besar. Nah, tapi penjelasan kita yang akan saya bahas hari ini, itu berlaku untuk semua kategori di atas ini. Bedanya cuma penjelasannya aja sedikit berbeda gitu ya, tapi pada dasarnya nanti persentasenya itu berlaku baik untuk pelanggan yang kepengen dapat diskon lebih murah atau bisa juga untuk mereka yang kepengen menjalankan bisnisnya. Nah, oke, sekarang kalau memang sekarang ini adalah kepengen bisnis, kita perlu tahu dulu tujuan bisnisnya apa. Yang pertama, kalau memang kepengen punya penghasilan tambahan part-time, kita perlu tahu dulu berapa penghasilan tambahan yang dibutuhin. Kemudian berapa jam per hari yang bisa kita luangin? Apakah 1 jam, 2 jam, atau 3 jam gitu ya? Rata-rata orang biasanya mereka meluangkan waktu sekitar 1 atau 2 jam tiap harinya. Nah, kalau memang kepengen punya penghasilan full-time, kita juga perlu tahu berapa yang dibutuhkan. Dan kita juga perlu tahu berapa banyak waktu yang akan kita butuhkan untuk mencapai goalnya itu. Karena cepat atau lambat seseorang itu ditentukan sama orang itu sendiri, bukan dari Herbalife, bukan dari pihak lain juga, bukan dari sponsornya juga, ya. Jadi misalnya nih kayak Kak Maria bilang,
Mas Haris, aku pengen jadi get team dalam 1,5 tahun atau 2 tahun. Boleh aja, bisa aja, tentunya ada banyak hal yang bisa dikerjain untuk mencapai itu. Terus kalau mungkin punya goal kepengen traveling, pengen pergi ke negara lain gitu ya, mungkin pengen umroh atau mungkin pergi ke tempat lain, kita juga bisa jadi satu tujuan atau goal di bisnisnya nanti. Kemudian mungkin pengen punya lifestyle yang lain, punya rumah yang baru, mobil baru, sekolah yang lebih baik buat anaknya. Jadi Kita pakai gelas yang kayak gini. kan kita juga perlu tahu, Tukeran, Mas. ntar ya Pakai saya ini. ya. Jadi lebih panas ya. Enggak, itu dingin Oke, ini. oke. Jadi kita juga perlu tahu kenapa kita pengen hal itu. Karena kayak rumah, mobil itu sebetulnya cuma itu adalah benda yang memang, tapi pertanyaannya adalah kenapa kita kepengen itu. Ya, jadi ada sesuatu yang mendorong supaya kenapa kok orang pengen itu gitu ya. Nah, baik, sebentar saya cek dulu. Oke, lanjut. Sekarang yang saya saranin buat vision board. Vision board itu kayak kalau dulu kumpulan gambar-gambar gitu ya, mau di laptop, mau di HP, atau mungkin mau motong dari gambar, kemudian di print, kemudian ditaruh di tempat yang bisa dilihat tiap hari, itu juga baik-baik aja. Jadi sesuatu yang mengingatkan sama goal kita tiap harinya. Karena ini adalah bisnis mandiri, artinya nggak ada bos gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak terfokus dengan apa yang jadi tujuan kita, kita kadang-kadang suka belok kiri dan belok kanan, dan akhirnya tersesat gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai marketing plan. Ya, tapi sebelum kita mulai ke marketing plan, di Herbalife itu ada dua jenis penghasilan. Yang pertama namanya penghasilan aktif atau penghasilan linear. Penghasilan linear itu seperti kayak misalnya kita kerja di kantor. Oke, kalau kita kerja di kantor, kita masuk mungkin jam 9, pulang jam 5 sore, setiap bulan kita dapat penghasilan. Jadi penghasilan linear adalah penghasilan yang kita hasilkan dari kita bekerja dan kita bayarkan dengan atau kita tukarkan dengan waktu yang kita luangin. Ya, nah penghasilan linear ini penting. Oke, kenapa? Karena penghasilan linear ini itu akan membantu kita buat membiayai biaya kita sehari-hari. Gitu ya, kayak kita bayar listrik, bayar sekolah, dan lain sebagainya, itu kita biayai dari penghasilan linear ini. Nah, di Herbalife ada juga namanya penghasilan linear ini, namanya retail, yang akan kita bahas. Nah, penghasilan residual itu mirip kayak kita punya vending machine, atau mesin mesin otomatis yang penjual yang jual minuman. Kalau di Jepang bisa macam-macam jualannya, ada minuman, ada makanan, ada keripik, bahkan ada yang bahkan vending machine ini kayak jual baju, kemudian sendal dan lain sebagainya, itu ada di Jepang. Semuanya ada gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Kak Maria di ruangan ini punya satu mesin minuman kayak gini, kemudian ditaruh di mall. Nah, tinggal taruh mesinnya dan ada orang yang beli. Oke, setiap mereka beli, Kak Maria akan dapat keuntungan, tapi Kak Maria nggak meluangkan waktu buat jagain mesinnya. Oke, jadi mesin itu udah bekerja dengan sendirinya. Itu namanya penghasilan residual. Paham sampai sini ya? Nah, tapi kalau misalnya Kak Maria, jadi itu adalah kalau misalnya Kak Maria punya satu mesin kayak gini, ya. Kalau misalnya punya mesinnya banyak, mungkin di Aceh ada di Mall A, kemudian ada di pasar ini, ada di sekolah ini, di kantor pemerintahan ditaruh juga mesin seperti ini, gitu ya. Artinya Kak Maria bisa mendapatkan beberapa penghasilan di saat yang bersamaan dari banyak tempat. Oke, dan Herbalife itu memungkinkan supaya Kak Maria bisa punya penghasilan seperti ini tanpa harus punya mesin kayak gini, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya bisnisnya bekerja? Super simple. Oke, kalau misalnya pada dasarnya Herbalife itu mirip kayak misalnya kita beli bakso. Jadi kalau misalnya kita suka bakso yang enak, misalnya Kak Maria suka makan bakso, kalau suka baksonya pastinya ngajakin teman-temannya, ngajakin keluarganya buat ikut makan bakso. Nah, pertanyaannya kalau mereka makan bakso, apakah tukang baksonya bayar Kak Maria? Kan enggak gitu ya. Kalau misalnya kayak teman-temannya Kak Maria, kayak ayah, ibu, tante, adik, dan teman ini ngajakin teman-temannya lainnya juga untuk makan bakso di baksonya Pak Kumis ini, oke, pertanyaannya apakah Pak Kumis akan membayar Kak Maria? Kan enggak. Tapi ini adalah contoh kalau misalnya kita, nah ini adalah sesuatu yang memang udah wajar kita kerjain sehari-hari ya. Kita kadang-kadang ngajakin teman makan bakso, nyaranin mereka buat nonton sesuatu yang enak, pergi ke restoran yang baru buka gitu ya. Kita suka nyariin hal itu kepada mereka, tapi kita nggak pernah dibayar. Tapi itu adalah hal yang memang normal atau hal yang wajar. Nah, sama dengan Herbalife, oke. Okay? Herbalife itu juga mirip kayak tukang bakso tadi. Misalnya Kak Maria suka sama produk Herbalife-nya, dapat hasil yang bagus, kemudian punya energi yang lebih enak.
kemudian mengajakin teman-temannya dan keluarganya buat konsumsi Herbalife, ayah, ibu, tante, adik, dan teman. Nah, kemudian mereka pesan Herbalife langsung ke Herbalife sendiri, mereka pesan ke kantor Herbalife atau lewat websitenya. Oke, setiap kali mereka melakukan pemesanan, Kak Maria akan dibayar sama Herbalife. Oke, dengan menyarankan mereka untuk beli ke Herbalife, Kak Maria akan dapat keuntungan dari Herbalife. Menarik ya, itu bedanya sama tukang bakso tadi. Nah, kalau misalnya ayahnya suka sama produknya, dia ngajakin teman-temannya, kemudian ibunya juga ngajakin teman arisannya buat konsumsi Herbalife buat sarapan, tantenya juga gitu, adik dan temannya juga gitu ngajakin teman-temannya waktu mereka beli ke Herbalife, oke, Herbalife akan juga membayar Kak Maria meskipun Kak Maria mungkin nggak kenal langsung sama orangnya, oke, mungkin mereka di negara lain. Nah, jadi Herbalife itu mirip kayak mesin minuman tadi. Herbalife ada di 96 negara, artinya Kak Maria punya mesin Herbalife ini di 96 negara dengan mendaftarkan diri di Herbalife. Ada 1.800 titik pembelian, artinya ada 1.800 kantor Herbalife dan juga tempat pengambilan Herbalife di seluruh dunia. Artinya kayak Kak Maria itu punya 1.800 mesin yang tersebar di seluruh dunia, dan itu didapetin cuma dengan mendaftarkan diri di Herbalife. Oke, kemudian juga mereka bisa pesan online 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kayak mesin minuman tadi, kalau ditaruh di tempat terbuka kayak di Jepang, itu di pinggir jalan gitu ya, orang bisa beli itu 24 jam sehari. Dan sama dengan Herbalife, orang-orang yang ada di sini, mereka bisa pesan Herbalife 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Meskipun Kak Maria lagi tidur, mereka bisa beli mungkin di negara lain, kayak di Amerika atau di Australia dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak, itu mirip kayak, itu yang namanya penghasilan residual. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelasin. Sampai sini jelas? Kalau jelas, ketik jelas gitu ya. Nah, sekarang ini adalah beberapa penghasilan yang ada di Herbalife tergantung dari level atau tingkatan bisnisnya. Jadi semua orang mulai sebagai yang namanya distributor, oke? Yang namanya distributor itu kemudian meningkat jadi success builder, supervisor, world team, get team, dan lain sebagainya. Dan goal ini tergantung dari setiap orang. Gak ada keharusan jadi presiden, gak ada. Oke? Dan nggak ada keharusan juga untuk jadi millionaire team. Kayak ada orang yang bilang aku puas sama penghasilan 5 juta misalnya. No problem. Artinya posisi yang terbaik untuk mencapai penghasilan 5 juta rupiah itu adalah supervisor. Oke, kalau bilang saya pengen punya penghasilan minimal 10 juta aja deh. Artinya posisi yang terbaik adalah yang namanya world team dan lain sebagainya, ya. Nah, sebelum kita masuk ke slide yang berikutnya, kita akan pelajari dulu gimana caranya apa itu namanya volume point. Oke, jadi setiap produk yang ada di Herbalife, yang saya akan contohin Kak Maria di sini, semua produk yang dibeli Kak Maria di Herbalife itu ada poinnya. Entah itu beli shake atau beli teh dan lain sebagainya, itu ada nilainya tersendiri, namanya poin. Contohnya beli satu kaleng shake, itu poinnya 20 poin. Kalau misalnya beli teh yang herbal concentrate, oke, saya akan gambar sini, teh yang herbal concentrate itu 21 poin, selulos 15 poin, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi diingat-ingat aja, semua produk itu ada poinnya. Ya, nah sekarang saya akan gambarkan gimana caranya kita bisa meningkatkan keuntungan dan juga meningkatkan penghasilan kita di Herbalife. Saya akan gambar dulu, sebentar ya. Oke. Baik, seperti yang tadi kita jelasin, ya, semua orang itu mulainya sebagai seorang distributor. Sebagai seorang distributor, Kak Maria akan dapat keuntungan 25% dari setiap pembelian, dari setiap produk yang dijual sama Kak Maria ke orang lain. Jadi karena Herbalife itu bisnis, ya, setiap bisnis punya pelanggan. Sekarang anggap aja harga produknya itu, anggap aja 2 shake itu harganya 1 juta. Ini buat gambaran penghitungan gampang aja gitu ya, 1 juta rupiah ke satu pelanggan, 2 shake. Artinya kalau Kak Maria ada di diskon di keuntungan 25%, Kak Maria akan dapat keuntungan 250.000 per pelanggan. Anggap aja part-time, kayak punya 10 pelanggan, artinya bisa punya penghasilan 2.500.000 rupiah. Oke, simple. Nah, keuntungan yang kedua atau diskon yang kedua adalah 35%. Artinya untuk produk yang harganya sama yang 1 juta ini, Kak Maria akan dapat keuntungan 350.000. Kalau punya 10 pelanggan, artinya bisa punya penghasilan 3.500.000.
Oke, maafkan kalau tulisan saya kurang bagus karena udah lama nggak nulis ya. Kemudian diskon atau keuntungan yang berikutnya namanya 42%. Oke, atau disebut juga success builder. Nah, 42% artinya satu orang pelanggan Kak Maria akan dapat keuntungan 420.000, oke, atau 4,2 juta untuk 10 pelanggan. Apakah harus punya 10 pelanggan? Enggak. Oke, mau punya 5 boleh, mau punya 20 boleh, mau punya 30 pelanggan boleh aja. Jadi nggak ada batasan berapa banyak pelanggan yang kepengen didapatkan di Herbalife. Oke, nah kemudian diskon terbesar dan keuntungan terbesar untuk retail itu namanya 50%, disebut juga supervisor, artinya untuk satu pelanggan yang membeli dengan produk harga 1 juta ini, penghasilannya kira-kira 500.000 rupiah per pelanggan, atau sekitar 5 juta rupiah untuk 10 pelanggan. Nah, penghasilan yang pertama ini yang ke pelanggan, kalau kita menjual produk Herbalife ke pelanggan, itu namanya penghasilan retail. Ya, retail. Sip. Nah, pada saat Kak Maria mulai di Herbalife, Kak Maria juga udah bisa mulai mendaftarkan orang lain atau juga mengundang orang lain untuk mengkonsumsi produk Herbalife dan juga menjalankan bisnis Herbalife. Nah, misalnya Kak Maria punya teman 2 orang, ya, mereka masing-masing juga daftar di Herbalife sebagai seorang distributor, artinya mereka juga di 25%, ini juga di 25%. Nah, sekarang pada saat Kak Maria uh, meningkatkan diskonnya, contohnya ke 35%, oke, dan misalnya punya satu teman yang mendaftarkan diri di Herbalife dengan diskon 25%, setiap kali dia melakukan pembelian di Herbalife, dia akan dapat diskon 25%, Herbalife akan membayarkan Kak Maria selisihnya, yaitu 10%. Nah, penghasilan selisih ini disebut juga penghasilan wholesale, oke, atau penghasilan grosir namanya. Ya, kalau Kak Maria ada di 42%, terus temannya ada di 25%, artinya Kak Maria akan dapat keuntungan 17%. Ini dibayarkan sama Herbalife, nggak perlu diminta ke temannya. Jadi temannya pesen langsung ke Herbalife. Oke, mungkin temannya juga punya pelanggan, temannya mengkonsumsi produknya sendiri. Oke, setiap kali dia melakukan pembelian ke Herbalife, Herbalife akan membayarkan Kak Maria selisihnya. Kalau misalnya Kak Maria di 50% dan kemudian punya teman di 25%, setiap kali dia melakukan pembelian ke Herbalife, baik untuk pelanggannya atau untuk konsumsi sendiri, Herbalife juga akan membayarkan 25%. Jelas ya, itu namanya penghasilan wholesale. Penghasilan wholesale adalah selisih antara diskon kita dengan orang yang kita sponsori. Nah, karena memang kalau misalnya di 25%, misalnya Kak Maria masih di 25%, dan kemudian temannya juga di 25%, ini nggak ada selisihnya atau nol, artinya sebagai seorang distributor dengan diskon 25%, itu belum dapat penghasilan grosir. Artinya kita harus ada di diskon yang lebih tinggi satu langkah di atas orang yang kita sponsor. Sampai sini jelas ya? Oke, nah sekarang gimana misalnya kalau temannya Kak Maria ini kepengen 50% juga? Oke, sekarang sama-sama 50%, ya, sama-sama 50%, karena sama-sama 50% kan nggak ada selisihnya lagi. Jadi wholesale-nya udah nggak dapat lagi, tapi Herbalife akan membayarkan penghasilan yang ketiga, namanya penghasilan royalti. Oke, nah penghasilan royalti ini seberapa besar? Itu sebesar 5%. Oke, nah jadi 5% ini royalti ini bisa didapatkan oleh seorang supervisor. Supervisor itu yang 50%, kalau mereka punya supervisor juga di timnya. Oke, semua pembelian mereka, semua pembelian si supervisor ini dengan dan juga timnya, kalau di total itu mereka Kamaria akan dapat penghasilan 5%. Contoh, misalnya nih namanya A. A dan timnya punya 50 pelanggan. Artinya kalau 50 pelanggan penjualannya 50 juta rupiah. Itu ya. Nah, Herbalife akan membayarkan Kamaria 5%-nya, itu berarti sekitar 2.500.000 rupiah. Ini yang namanya royalti. Nah, tapi royalti itu bukan cuma dari A. Misalnya A punya teman B. B ini juga supervisor di 50%. Dari B, Kak Maria juga dapat 5%.
Kalau B punya teman namanya C, oke, dari C Kak Maria juga akan dapat 5%. Jelas ya? Oke, nah royalti itu cuma di tingkat 3 tingkat aja, tingkat 1, 2, 3. Di tingkat keempat itu udah nggak dapat royalti lagi. Oke, paham ya? Nah, terus tingkat keempat gimana dok? Nah, kalau Kak Maria naik ke level satu level lagi, namanya World Team. Oke, selain royalti, World Team itu akan dapat bonus. Bonus ekstra 1%. Oke, nah artinya dari A yang tadinya 5%, seorang World Team akan dapat 6%. Ada tambahan 1% lagi. Dari B yang tingkat kedua akan dapat 6% juga. Dari C dapatnya 6% juga. Dan ini yang menarik, bonus itu lanjut terus ke tingkat keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya, masing-masing 1%. Sampai tidak terhingga. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau Kak Maria naik lagi ke level yang berikutnya, namanya Get Team, seorang Get Team dapat bonus 2%. Artinya di tingkat pertama dapatnya 7%, tingkat kedua 7%, tingkat ketiga 7%, dan dari tingkat keempat sampai tidak terhingga dapat 2%. Ya. Nah, step berikutnya, langkah yang berikutnya namanya Millionaire Team. Millionaire Team dapat bonusnya 4%. Artinya dari A, Kak Maria dapat 9%, oke, dari B 9%, dari C 9%, kemudian dari tingkat keempat sampai seterusnya Kak Maria akan mendapatkan 4%. Oke, simple ya. Nah, sekarang terakhir namanya President's Team. President's Team itu dapat bonus 6%. Oke. Nah, artinya dari tingkat pertama dapat totalnya 11%, dari B dapat 11%, dari C juga 11%, kemudian dari D, dari tingkat keempat dan seterusnya, itu 6% sampai tidak terhingga. Itu adalah gambaran dari penghasilan di Herbalife. Dan yang dimaksud dengan penghasilan linear itu adalah penghasilan retail. Yang dimaksud penghasilan residual adalah wholesale, royalty, dan bonus. Oke, jelas ya? Sesimpel itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya bisa naik ke diskon yang berikutnya? Saya akan singkir ini dulu. Oke, untuk naik ke diskon yang berikutnya, simple. Kita mau membahas dulu yang 35%. Untuk naik ke diskon 35% atau bisa punya keuntungan 35%, ada beberapa cara. Cara pertama, itu adalah melakukan satu kali pembelian sejumlah 500 volume point. Jadi langsung ke Herbalife, mirip kayak punya stok kecil di rumah, punya stok sedikit di rumah, bisa untuk konsumsi pribadi sama untuk beberapa pelanggan, mungkin sekitar 5 atau 6 atau 7 pelanggan. Oke. Waktu beli 500 volume point ini langsung dapat potongan 35%. Itu cara pertama, langsung pembelian langsung. Cara kedua itu mengakumulasi. Akumulasi 500 dalam 1 sampai 2 bulan. Oke, caranya gimana? Misalnya sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan April. Contohnya Kak Maria sekarang tanggal 12 April. Oke, itu beli 200 volume point. Waktu beli 200 volume point ini, diskonnya masih 25%. Karena belinya nggak sekaligus 500. Ya. Kemudian tanggal 20 April, beli lagi 200. Nah, 200 pembelian yang kedua itu dapatnya juga masih di 25%. Kemudian tanggal 30 April itu melengkapi ke 500, beli lagi 100. Nah, pembelian yang 100 yang terakhir ini baru dapat yang 35%. Jadi pembelian terakhir yang melengkapi ke 500 itu yang dapat 35%. Kalau bulannya beda gimana? Oke, saya akan tunjukin bulan yang beda. Ya, misalnya tanggal 15 April beli 200. Oke, ini di 25%. Tanggal 30 April beli 200 lagi.
Ini masih di 25%. Nah, kemudian pindah bulan Mei, misalnya tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei, Kak Maria beli 100 volume point. Nah, pembelian 100 volume point yang terakhir ini dapat 35%. Gampang ya? Oke, itu cara kedua akumulasi. Cara ketiga, itu namanya patungan. Patungan. Patungan itu apa ya? Sharing gitu ya. Misalnya namanya Kak, ini Kak Maria. Kak Maria. Ya. Kak Maria punya teman namanya A. Oke. Nah, kemudian Kak Maria dan A bilang, kita mau nggak sama-sama naik ke 35%. Ya. Nah, kalau kepengen naik 35% bersama-sama, ya, cuma perlu 500 volume point berdua. Ya. Jadi kalau di total 500 volume point, contohnya A 250, Kak Maria 250, ya. Waktu melakukan pembelian ini totalnya 500, itu langsung 35%. A naik ke 35%, Kak Maria juga naik ke 35%. Itu ya, gampang kan? Gampang. Sip. Jadi misalnya A ini siapa? A ini bisa pelanggannya yang mungkin pengen pakai jangka panjang, atau bisa juga sesama, mungkin punya teman yang juga kepengen menjalankan bisnisnya. Nah, bisa patungan seperti ini untuk mendapatkan diskon atau naik ke diskon yang 35%. Ya. Nah, sekarang kalau udah naik ke 35%, itu nggak akan turun lagi ke 25% selamanya. Nggak akan turun lagi. Ya. Tapi kalau saya punya teman satu lagi, gimana? Misalnya bertiga gitu ya. Bisa juga, kalau bertiga, artinya 500 ini dibagi tiga. 500 dibagi bertiga, masing-masing sekitar 167. Ya, semuanya, misalnya si B, Kak Maria, A dan B, naik ke 35%. Gitu ya, mau bertiga boleh, mau berempat boleh, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya sendiri 500, mau berdua 500, mau bertiga 500, pastinya lebih menyenangkan kalau kita sama-sama sama teman untuk naik ke diskon yang lebih besar. Paham sampai sini ya? Paham? Kalau paham, ketik paham. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Diskon 42%. Oke. Diskon 42%. Oke, itu ada beberapa cara juga. Cara pertama, itu langsung melakukan 1000 volume point pembelian ke Herbalife. Waktu beli langsung 1000 volume point sendiri, gitu ya, langsung dapat diskonnya 42%. Jadi kayak punya stok, tapi agak banyak dikit, mungkin untuk 2-3 bulan untuk konsumsi pribadi sama untuk beberapa pelanggan, waktu beli langsung 1000, dapat diskonnya 42%. Oke. Cara kedua juga bisa akumulasi. Akumulasinya tapi bisa lebih lama, bisa antara 1 sampai 3 bulan. Contoh ya. Sekarang bulan April. Bulan April, tanggal 15 April, Kak Maria beli, anggap aja 300 volume poin. Oke? Kemudian tanggal 15 Mei, beda bulan udah, Kak Maria beli 200. Nah, pembelian tanggal 15 April ini dapat diskon 25%. Pembelian tanggal 15 Mei yang 200 dapat diskon 35%. Itu ya. Karena yang 200 ini melengkapi ke 500 volume point, dan ingat kalau 500 volume point di sini dapat diskon 35%, ya. Sekarang, kemudian tanggal Juni, tanggal 12 Juni misalnya, beli 500. Nah, melengkapi ke 1000 kan? Nah, pembelian yang 500 di bulan Juni ini diskonnya 42%. Jadi pembelian terakhir yang melengkapi ke 1000 volume point itu dapat diskon yang 42%. Paham sampai sini? Gampang kayak gitu. Ya, ini juga bisa dikerjain secara bersamaan sama tim, tapi saya nggak akan jelasin sekarang. Saya akan jelasin sekarang untuk yang 50%. Tapi sekarang saya akan ambil kertas baru dulu, soalnya kertas saya habis. Bentar ya. Oke, kertas baru. Ya. Oke, sekarang 50% atau supervisor. Nah, keuntungan supervisor apa?
Saya akan sebutin pertama. Dapat retail, yang paling maksimal itu 50% dapat keuntungannya. Kemudian dapat wholesale, penghasilan grosir tadi ingat kan? Antara 8 sampai 25%. Supervisor juga dapat royalty, itu 5%. Di 3 level. Oke, supervisor juga dapat bonus antara 1 sampai 6%. Oke, di semua level. Semua level. Ini adalah keuntungan untuk jadi supervisor. Ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk jadi supervisor? Diingat satu angka namanya 4.000 volume point. Ini bisa diakumulasi, bisa dalam 1 sampai 2 bulan, atau bisa juga 3 sampai 12 bulan. Oke, caranya gimana? Saya akan kasih beberapa cara, tapi banyak cara sebetulnya, gitu ya. Saya akan tunjukin yang lebih simple, yang memang banyak dikerjain sama banyak orang karena memang sederhana atau simple, ya. Cara pertama itu adalah pembelian langsung 4.000 volume point. Waktu beli langsung 4.000 volume point, ini langsung di 42%, jadi masih di 42%. Ya. Nah, pada saat setelah jadi 4.000, pembelian yang berikutnya, misalnya beli lagi 100, ini dapat diskon 50%. Itu cara pertama, beli sendiri, artinya punya lebih banyak stok lagi, yang mungkin untuk 3, 4, 5, 6 bulan ke depan. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, itu bisa juga dalam 1 sampai bisa di dalam 2 bulan. Misalnya sekarang bulan April, punya 2.000, kemudian Mei punya 2.000. Oke, di bulan Juni udah jadi supervisor. Jelas ya? Oke. Atau bisa juga seperti ini. Misalnya ini Kamaria. Kamaria punya 1.000 volume point. Oke. Kemudian Kamaria punya 3 teman yang juga kepengen jalanin bisnis Herbalife. Ya. Karena ngelihat Kamaria 1.000, mereka juga pengen 1.000. Jadi masing-masingnya adalah A, ini B, ini C. Mereka A 1.000, B 1.000, C 1.000. Nah, totalnya berapa? Total semua ini 4.000. Kak Maria akan jadi supervisor. Nah, kalau saya gambar kayak gini, kalau supervisor yang 50% itu gambarnya kotak. Oke, kalau distributor itu gambarnya bulat gitu ya. Nah, tapi di contoh ini, di kasus ini yang jadi supervisor itu cuma Kak Maria aja. A, B, dan C itu nggak jadi supervisor, tapi mereka jadi 42% success builder. Oke, paham ya? Nah, sekarang itu cara ketiga. Ini cara keempat, ya. Cara keempat ini namanya tusuk sate, gampangnya gitu. Tusuk sate. Oke. Nah, tadi ingat kan kalau Kak Maria kepengen jadi supervisor perlu 4.000. Herbalife bilang kalau mau jadi supervisor berdua nggak perlu 4.000. Oke, nggak perlu masing-masing nggak perlu 4.000. Jadi misalnya A bukan berarti Kak Maria perlu 4.000 dan A perlu 4.000, nggak kayak gitu. Ya, Herbalife mengatakan untuk jadi supervisor berdua, simpelnya adalah A perlu 4.000, Kak Maria cuma perlu 1.000. Totalnya 5.000. Nah, 5.000 ini dibagi berdua, bisa dibagi 2 sama rata, jadi masing-masing 2.500, 2.500. Nah, keduanya jadi supervisor. Kak Maria jadi supervisor, 50%. A juga jadi supervisor. Itu tusuk sate kalau berdua. Kalau bertiga boleh nggak? Boleh gitu ya. Kalau bertiga misalnya gini, ini adalah Kak Maria, ada A, ada B. Oke. Herbalife mengatakan untuk jadi supervisor bertiga yang bawah perlu beli 4.000. Oke. A cuma perlu nambah 1.000. Jadi setiap orang yang ada di atasnya cuma perlu nambah 1.000. Dan Kak Maria juga perlu 1.000. Totalnya 6.000. Tapi kan nggak mungkin B mau 4.000 sendirian kan? Ada sih yang mungkin mau sendirian. Tapi pada dasarnya 6.000 ini prakteknya dibagi bertiga, masing-masing 2.000, 2.000, 2.000.
Nah, tiap orang di sini jadi supervisor nggak perlu 4.000, tapi cuma perlu 2.000 aja. Masing-masing semuanya udah jadi supervisor. Kalau berempat boleh nggak? Bisa berempat. Contoh yang terakhir ya. Ini Kak Maria, kemudian ada A, ada B, ada C. Oke. A, B, atau C ini bisa customer yang memang kepengen pakai produk lebih hemat, bisa juga distributor yang memang kepengen menjalankan bisnisnya. Ya. Nah, sekali lagi, Herbalife mengatakan kalau pengen jadi supervisor sama-sama dalam bentuk sate kayak gini, yang paling bawah C perlu 4.000, B 1.000, A 1.000, dan Kak Maria perlu 1.000. Ya, totalnya 7.000 dibagi berempat, masing-masing 1.750, 1.750, 1.750, 1.750, semuanya jadi supervisor. Kak Maria jadi supervisor, A jadi supervisor, B jadi supervisor, C jadi supervisor. Nah, ada satu keuntungan kalau misalnya jadi supervisor tusuk sate berempat kayak gini. Apa yang terjadi di bulan berikutnya, karena semuanya jadi supervisor, ya, artinya Kak Maria supervisor, A supervisor, B supervisor, C juga supervisor. Nah, mulai bulan berikutnya Kak Maria udah mulai menghasilkan penghasilan namanya royalti tadi. Dari A, Kak Maria bisa punya penghasilan 5% royalti, dari B 5%, dari C juga 5% karena mereka supervisor. Oke, jelas sampai sini ya. Itu adalah gambaran simple atau gambaran dasarnya uh, apa namanya marketing plan yang ada di Herbalife. Nah, sekarang sebelum saya tutup, kita akan masuk ke langkah berikutnya. Apa langkah saya selanjutnya? Oke, langkah sebelum kita buka sesi tanya jawab ya, langkah selanjutnya. Oke, nah yang pertama kalau belum pernah buat daftar nama, bikin daftar nama dulu. Ya, daftar nama. Jadi kita kayak detektif gitu. Kita punya nama banyak, kita lagi cari mana yang kira-kira orang yang tepat. Kalau detektif kan nyari, oh mana nih penjahatnya nih gitu kan. Nah, atau kita perlu nyari orang yang tepat. Daftar nama minimal 100, terus daftar nama. Kemudian yang kedua, mulai percakapan. Saya akan tunjukin gimana caranya mulai percakapan. Tulisan saya jelek banget ya. Oke. Jadi kita bercakap-cakap sama mereka yang 100 nama ini, ya, kayak nggak ada Herbalife. Nah, ini penting nih. Kita berbicara sama mereka seakan-akan kayak nggak ada Herbalife. Kayak Kak Maria mungkin ngomong sama teman SMA yang udah lama nggak ketemu, ya ngomong aja kan. Jadi nggak perlu ada trik-trik khusus atau kayak apa namanya kayak ada naskah-naskah tertentu gitu ya. Nggak perlu kayak gitu ya. Karena dari percakapan ini akan bisa kita nanti Kak Maria bisa tahu apa yang dibutuhkan orang itu. Ya, apa yang terus percakapannya tentang apa dong? Nah, untuk gampangnya percakapan, saya akan tunjukin ada F O R M. Nah, dicatat ya. F itu singkatan dari family. Tanya keluarganya. Kalau misalnya Kak Maria ketemu temen nih, yang udah lama nggak ketemu, kan nanya kabar dulu kan, gimana, kabar suami lo gimana, kabar anaknya berapa sekarang, sekolah di mana, kemudian suaminya kerja di mana, gitu ya, dan lain sebagainya yang berhubungan sama keluarga. Kemudian Kak Maria, langkah kedua, ngobrol ini sambil nanya, lu sekarang kerja apa? O itu singkatan dari occupation. Ini bahasa Inggris. Oke, occupation itu artinya pekerjaan dia. Apakah dia bisnis atau punya pekerjaan sendiri gitu ya. Kita tanya kerja apa gitu ya. Oh, gue kerja di perusahaan ini, gue bekerja di kantor pemerintahan ini, atau mungkin gue ada usaha sendiri gitu ya. Jadi ngobrol biasa aja. Kayak gini, kayak ngobrol sama teman dan seakan-akan gak ada Herbalife di kehidupannya Kak Maria. Oke, jadi sesuatu yang wajar dikerjain. Kemudian R, ini namanya recreation. Oke, recreation itu pada dasarnya apa yang jadi hobi dia, apa yang jadi kesenangan dia. Dia mungkin
Kita bisa tanya, misalnya Kak Maria punya teman, kemarin pulang mudik kemana gitu kan? Terus nanya, oh, jalan-jalan nggak? Liburan kemana aja? Itu kayak itu. Jadi sesuatu yang di luar pekerjaan dan juga di luar keluarga. Ya, tapi gini, pada saat kita ngomongin pekerjaan, waktu kita tanya dia kerja apa, teman kita pasti nanya balik, kamu kerja apa? Itu udah pasti. Oke, atau lu punya bisnis apa? Gitu ya. Tergantung sama kita ngelihat dia itu dalam kategori apa. Oke, kita bisa bilang, oh, aku sekarang ngasih training, ngasih coaching, oke, orang yang pengen turun berat badan, atau aku ngasih nyusun pola makan orang-orang yang pengen turun berat badan, orang-orang yang pengen sehat. Gitu kan? Kalau dia tertarik, dia akan bilang, gimana caranya? Kak Maria tinggal bilang, aku nanti jelasin, tapi ntar aja deh, kita ngobrol dulu. So, jual mahal gitu kan? Jelas ya? Karena itu nanti masalah belakangan. Yang penting ini adalah membangun hubungan baiknya dulu. Oke? Atau itu pertama. Kalau misalnya dia bilang, aku lagi ini nih, aku lagi nyari kerjaan, aku kemarin barusan di PHK, atau mungkin waktu kita tanya, aku apa namanya, aku masih kerja sih, tapi kayaknya perusahaanku udah mau tutup misalnya, atau mungkin dia cerita juga, aku kerja sih, tapi kayak nggak ada waktu gitu, sibuk banget, kadang-kadang nggak ada waktu buat keluarga. Nah, Kak Maria bisa bilang, waktu dia nanya balik, kamu kerja apa sekarang? Kak Maria bisa bilang, aku ngasih training, aku ngasih pelatihan ke orang-orang yang kepengen punya usaha bisnis dari rumah. Oke? Okay? Atau kalau misalnya orang itu bilang, misalnya ngeluh misalnya ya, aduh kok sekarang harga mahal ya, kok harga beras mahal. Kak Maria bisa bilang, aku ngasih training, gimana caranya bisa punya penghasilan tambahan, extra income dari rumah. Nah, jadi itu akan muncul sendiri dari percakapan kita. Kalau misalnya ternyata dia nggak menyebutkan apapun, ya nggak apa-apa juga. Kita udah berteman sama dia, gitu aja. Ya. Nah, M itu adalah message. Message itu adalah pesan yang akan kita sampaikan. Oke. Jadi setelah percakapan ini, misalnya tadi orang temannya Kak Maria bilang, aku apa namanya, aku pengen, aku lagi cari bisnisnya, aku lagi pengen cari usaha, tapi nggak tahu usaha apa. Kemudian dia nanya, Kak Maria sekarang kerja apa gitu. Kak Maria bilang, aku ngasih training orang-orang yang kepengen buka usaha di rumah atau pengen punya usaha di rumah buat punya penghasilan tambahan. Gitu ya. Kalau dia nanya, kayak gimana sih? Gitu ya. Jangan dijelasin. Oke. Kak Maria tinggal bilang, nanti aku akan kirim infonya. Oke, tapi kita ngobrol aja sekarang deh yang lain gitu. Tapi aku akan kirim infonya nanti. Jelas ya? Jadi jangan pernah menjelaskan bisnis Herbalife secara langsung. Sebisa mungkin jangan menjelaskan bisnis Herbalife secara langsung. Oke. Apa yang kita omongin ke mereka, oke, sebisa mungkin kita arahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga. Kalau dia tanya tentang bisnisnya, contohnya kalau saya, ya, kalau ada orang nanya, gimana sih bisnisnya? Saya akan kasih mereka video penjelasan, video rekaman. Oke, ini kalau Kak Maria mungkin bisa tanya Bang Haris nanti alamatnya. Oke, atau bisa juga diundang ke HOM kalau memang kebetulan di satu kota dekat bisa diundang ke HOM. Oke, nah jadi bukan kita yang menjelaskan tentang Herbalife, tapi video rekaman ini yang akan menjelaskan tentang Herbalife. Jelas ya? Kalau setelah lihat video rekaman ini dia bilang, aku juga pengen dong. Nah dia bisa jadi distributor, artinya Kak Maria bisa mendaftarkan dia sebagai teman, bukan sebagai distributor, tanpa harus menjelaskan tentang Herbalife. Tugasnya Kak Maria cuma membuat percakapan. Tugas kita bukan menjual Herbalife, bukan menjual Herbalife. Tugas kita bukan merekrut orang lain, tugas kita sebetulnya adalah memberikan mereka edukasi. Nah, jelas ya, kita mengedukasi mereka, bukan berusaha untuk mereka harus beli Herbalife atau harus bergabung dengan Herbalife, bukan itu. Oke, dan itu dilakukan dengan percakapan.
apa yang dipercakapkan, ini dia tadi, FORM, ini diingat-ingat, ya. Dan itu akan, kalau memang apa namanya ngobrol dengan santai, kalau emang ternyata deketan gitu bisa bisa diajak ke warung kopi, atau di sana kan warkop atau kafe gitu ya, minum kopi bareng, ngobrol bareng, cerita-cerita tentang zaman dulu gitu ya, dan nanti akan percakapan akan mengarah ke sini pastinya. Kalau dia tertarik, kita bisa kasih info lebih lanjut. Oke, kalau misalnya dia kelihatannya baik-baik aja, ya nggak apa-apa juga, kita tinggal bilang kalau kita ngasih coaching ke orang-orang yang memang kepengen punya pengen turun berat badan atau pengen lebih sehat. Oke, itu adalah training awal untuk para distributor malam hari ini. Ya, kira-kira udah 45 menit. Saya akan buka sesi tanya jawab sebelum kita akhiri acara malam hari ini.